di sini saya akan menjelaskan mengenai Fundamentals of Pension Plan Accounting. Nah, pensiun plan atau rencana pensiun itu merupakan suatu pengaturan di mana perusahaan memberikan manfaat berupa pembayaran pensiun kepada karyawan yang sudah pensiun sebagai imbalan atas jasa mereka selama bekerja. Jadi intinya program ini itu merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap kesejahteraan karyawan setelah mereka tidak lagi aktif bekerja. Nah, pensiun plan itu dibagi menjadi yang pertama ada contributory plan. Dalam jenis ini tuh karyawan ikut berpartisipasi secara sukarela dengan membayar sebagian iuran untuk menambah manfaat pensiun mereka di masa depan. Lalu ada non-contributory plan. Itu seluruh biaya atau iuran dalam rencana pensiun itu ditanggung jawab sepenuhnya oleh perusahaan. Lalu qualified pension plan. Itu jenis ini menawarkan keuntungan pajak atau tax benefit. Artinya baik perusahaan maupun karyawan bisa mendapatkan potongan pajak tertentu dari kontribusi dana pensiun. Selain itu, dana pensiun itu harus menjadi entitas hukum dan akuntansi yang terpisah. Artinya, dana yang dikumpulkan untuk pensiun tidak boleh dicampur dengan dana operasional perusahaan. Nah, ini tuh ada alur dari dana pensiun. Di bawahnya, dalam gambar ini dijelaskan bahwa perusahaan memberikan kontribusi ke dalam pensiun fund. Dana tersebut kemudian diinvestasikan dan menghasilkan pendapatan atau earnings. Hasil investasi inilah yang digunakan untuk membayar manfaat pensiun atau benefit kepada para pensiunan. Dengan kata lain, dana pensiun berfungsi seperti wadah investasi khusus bagi masa depan karyawan. Lalu jenis pensiun, ini ada definite contribution plan, di mana besarnya kontribusi dari perusahaan ditentukan secara tetap oleh peraturan atau perjanjian program. Risiko investasinya juga sepenuhnya ditanggung oleh karyawan. Jadi jika hasil investasinya rendah, maka manfaat pensiunnya juga kecil. Lalu besaran manfaat yang diterima karyawan bergantung pada nilai dana yang terkumpul dari hasil investasinya. Yang kedua ada definite benefit plan. Dalam jenis ini itu perusahaan menjanjikan manfaat pensiun dengan jumlah tertentu yang biasanya dihitung berdasarkan masa kerja dan gaji terakhir karyawan. Resikonya ditanggung oleh perusahaan karena perusahaan itu wajib memastikan dana pensiun cukup untuk membayar manfaat sesuai janji. Biasanya perusahaan melibatkan aktuaris, yaitu ahli keuangan yang menghitung dan menilai apakah program pensiun tersebut sesuai dan mampu menjamin kesejahteraan karyawan yang tercakup di dalamnya. Nah, selanjutnya ini ada the role of actuaries in pension accounting. Dalam akuntansi pensiun, aktuaris itu memiliki peran yang sangat penting. Mereka adalah para ahli yang bertugas memprediksi dan menghitung berbagai faktor keuangan serta demografis yang memenuhi program pensiun. Beberapa hal yang diperkirakan oleh aktuaris itu tingkat kematian, tingkat pergantian karyawan, suku bunga dan tingkat hasil investasi, frekuensi pensiun dini, dan proyeksi gaji di masa depan. Aktuaris itu juga membantu perusahaan menghitung hal-hal penting yang berkaitan dengan laporan keuangan, seperti yang pertama ada kewajiban pensiun atau pensiun obligation, yaitu jumlah yang harus disiapkan untuk membayar manfaat pensiun di masa depan. Lalu ada biaya tahunan program atau annual cost, yaitu beban yang harus diakui setiap tahun. Lalu ada biaya akibat perubahan kebijakan atau cost of amendments, jika terjadi penyesuaian pada rencana pensiun. Dengan demikian, aktuaris berperan memastikan agar perhitungan dana pensiun itu akurat, realistis, dan sesuai dengan kemampuan keuangan perusahaan. Nah, selanjutnya ada measures of the liability. Yang pertama ini ada alternative approaches. Itu bagian ini membahas bagaimana perusahaan mengukur kewajiban pensiun terhadap karyawan. Kewajiban pensiun itu adalah bentuk kompensasi tangguhan yang diberikan kepada karyawan atas jasa yang telah mereka berikan selama masa bekerja. Nah, pendekatan yang diukur itu ada vested benefit obligation, itu mengukur manfaat pensiun yang dijamin kepada karyawan berdasarkan gaji saat ini. Lalu ada accumulative benefit obligation, itu mengukur manfaat pensiun untuk semua karyawan, juga berdasarkan gaji saat ini. Lalu yang ketiga ada definite benefit obligation, yaitu mengukur manfaat pensiun untuk semua karyawan, tetapi berdasarkan perkiraan gaji masa depan. Pendekatan ini digunakan oleh IASB karena dianggap paling menggambarkan realitas kewajiban perusahaan di masa depan. Nah, selanjutnya ini ada net definite benefit liability asset.
itu bagian ini menjelaskan posisi keuangan program pensiun berdasarkan status pendanaan atau funded status. Net definite benefit liability asset itu menunjukkan apakah dana pensiun itu mengalami defisit atau surplus. Rumusnya itu bisa dilihat dari definite benefit obligation dikurangi dengan fair value of plan asset jika ada. Artinya jika hasilnya positif itu berarti terdapat defisit karena kewajiban lebih besar daripada aset yang tersedia. Lalu jika hasilnya negatif berarti ada surplus yang menunjukkan dana pensiun memiliki kelebihan aset dibandingkan kewajiban. Contohnya bisa dilihat jika kewajiban pensiun itu 1 juta dan asetnya itu hanya 900.000, maka terdapat defisit 100.000. Sebaliknya jika kewajibannya itu 200.000 dan asetnya itu sebesar 250, maka terdapat surplus 50.000. Nilai ini itu penting karena akan dilaporkan dalam neraca perusahaan, menggambarkan posisi keuangan dari program pensiun. Baik, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai reporting change in the defined benefit obligation asset atau pelaporan perubahan dalam kewajiban aset neto imbalan pasti. Nah, jadi IASB ini menetapkan bahwa seluruh perubahan dalam aset dan kewajiban program imbalan pasti yang terjadi pada periode berjalan itu diakui sebagai penghasilan komprehensif atau comprehensive income. Dan perusahaan itu harus melaporkan perubahan yang muncul dari perbedaan elemen pada aset dan liabilitas pensiun dalam suatu bagian berbeda pada laporan penghasilan komprehensif bergantung pada kondisinya. Selanjutnya, biaya pensiun ini ada 3 komponen, yaitu yang pertama service cost atau biaya pelayanan. Yang kedua ada interest, di mana interestnya ini adalah net, karena merupakan selisih antara bunga yang dibayar dengan bunga yang diterima. Nah, interest expense greater than interest revenue. Jadi bisa terjadi biaya bunga lebih besar daripada pendapatan bunga dan bisa juga interest expense less than interest revenue. Jadi interest expense-nya itu lebih sedikit daripada interest revenue-nya. Kemudian yang ketiga ada remeasurement atau pengukuran kembali. Nah, service cost dan net interest ini akan dicatat sebagai net income. Sedangkan remeasurements ini akan dicatat sebagai OC atau other comprehensive income. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan lebih rinci mengenai komponen-komponen biaya pensiun. Yang pertama ada service cost atau biaya layanan. Nah, untuk menentukan biaya layanan ini, perusahaan itu yang pertama harus menerapkan metode penilaian aktuaria, dan yang kedua harus menetapkan manfaat berdasarkan periode kerja. Nah, dalam penerapannya, IASB ini menekankan bahwa perusahaan itu perlu mempertimbangkan tingkat kompensasi masa depan saat menghitung kewajiban manfaat pasti. Artinya, kewajiban itu dihitung dengan memperkirakan berapa besar manfaat yang akan dibayarkan di masa depan sesuai dengan kenaikan gaji dan masa kerja karyawan. Nah, perusahaan ini biasanya menggunakan jasa aktuaris karena perhitungan ini itu kompleks dan bergantung pada berbagai faktor seperti tingkat gaji, masa kerja, tingkat kematian, dan tingkat pengunduran diri. Kemudian, service cost ini dilaporkan dalam laporan penghasilan komprehensif dalam bagian operasional dan memengaruhi penghasilan bersih atau comprehensive income in the operating section of the statement and affects net income. Nah, yang selanjutnya ada net interest. Nah, net interest ini itu dihitung dengan cara mengalihkan tarif diskonto dengan status pendanaan dari program pensiun atau kewajiban manfaat pasti yang dikurangi dengan aset program pensiun. Nah, itu rumusnya adalah net interest sama dengan defined benefit obligation dikali dengan discount rate dikurangi dengan plan assets dikali discount rate. Nah, kewajiban neto manfaat pasti yang dihasilkan dari beban bunga, aset neto manfaat pasti itu dihasilkan dari pendapatan bunga. Jadi, bunga neto ini adalah selisih antara beban bunga dengan pendapatan bunga, di mana beban bunga itu berasal dari kewajiban, sedangkan pendapatan bunga itu berasal dari aset.
Kemudian jumlahnya selalu ditampilkan di bawah bagian operasional dari laporan laba rugi pada bagian pembiayaan. Nah, tingkat diskonto itu didasarkan pada hasil obligasi berkualitas tinggi atau yields of high quality bonds yang konsisten dan dengan kewajiban pensiun perusahaan. Baik, yang selanjutnya ada remeasurement atau pengukuran kembali. Untung dan rugi atau gains and losses yang berkaitan dengan kewajiban manfaat pasti. Untung dan rugi atas nilai wajar dari aset program pensiun. Jadi, untuk program pensiun itu selalu berkaitan antara kewajiban dan aset. Jadi ketika terjadi measurement, itu bisa saja terdapat keuntungan kerugian karena perubahan kewajiban dan juga perubahan aset. Kemudian komponen ini itu dilaporkan dalam other comprehensive income dan biasanya itu net of tax atau sudah bersih dari pajak. Nah, untung atau rugi pengukuran kembali memengaruhi penghasilan komprehensif dan tidak memengaruhi penghasilan bersih atau net income. Baik, yang selanjutnya ada plan assets and actual return atau aset program pensiun dan imbalan aktual. Nah, jadi pada aset program pensiun ini pada hakikatnya itu adalah suatu investasi yang dilakukan oleh perusahaan di mana investasi ini bisa dilakukan dalam bentuk saham, obligasi, atau surat berharga atau efek lainnya, atau bahkan bisa masuk juga ke real estate. Jadi pihak pengelola program pensiun ini bisa menginvestasikan dana tadi itu ke berbagai jenis investasi. Kemudian aset program pensiun ini dilaporkan dengan nilai wajar atau fair value. Kemudian kontribusi pemberi kerja dan imbalan aktual dari aset program pensiun itu menambah nilai aset program pensiun. Jadi, kalau ada kontribusi atau ada pembayaran bulanan itu akan menambah nilai aset. Demikian pula apabila nilai aset tadi itu memberikan imbalan dalam bentuk bunga, dalam bentuk dividen atau dalam bentuk nilai lainnya, maka akan menambah nilai aset program pensiun. Kemudian manfaat yang dibayarkan pada karyawan akan menurunkan nilai aset program pensiun. Jadi misalnya kita punya nilai aset program pensiun itu 100 dan pada bulan ini kita membayarkan manfaat pensiun kepada satu orang karyawan yang sudah pensiun sebesar 10. Maka aset pensiun kita akan berkurang. Jadi dari 100 dikurangi dengan 10 maka menjadi 90. Kemudian di sini ada contoh. Jadi Hasbro memiliki aset program pensiun sebesar 4.200.000 pada 1 Januari 2019. Nah, selama tahun 2019, Hasbro ini memasukkan dana sebesar 300.000 ke dalam program. Nah, memasukkan dana ini berarti dia memiliki kontribusi dan akan menambah aset. Nah, dan membayarkan manfaat pensiun sebesar 250.000. Membayarkan manfaat pensiun karena dia membayarkan manfaat pensiun ini, jadi dia memberikan hak pensiun kepada beberapa karyawan yang berhak sebesar 250.000 ini, maka itu akan mengurangi aset. Nah, imbalan aktual dari aset program tahun ini adalah 210. Nah, imbalan aktual ini tuh biasanya berasal dari bunga, deposit, dan sebagainya. Dan tentu saja itu akan menambah aset. Kemudian yang diminta adalah hitunglah jumlah aset program pensiun pada 31 Desember 2019. Maka caranya dengan menjumlah semuanya tadi itu. Jadi aset program pensiunnya adalah 4.200.000 di awal periode tadi, kemudian bertambah karena adanya kontribusi dari Hasbro itu sebesar 300.000. Kemudian bertambah lagi karena adanya return yang berasal dari investasi sebesar 210 dan berkurang karena adanya benefit paid to employees sebesar 250.000. Jadi sehingga saldo akhirnya adalah 4.460.000. Baik, kemudian di sini juga ada cara untuk menghitung jika diminta untuk menghitung imbalan aktual. Nah, jadi
imbalan aktualnya ini kan 210, jadi kita diminta untuk menghitung 210 ini. Jadi plan aset pada 1 Januari 2019 yaitu 4.200.000 itu dikurangi dengan plan aset pada 1 Januari 2019. Atau dengan kata lain kita menghilangkan plan aset ini. Kemudian increase in fair value of plan assets sebesar 260.000. Ini 260.000 dari mana? Dari sini. Deduct contribution to plan-nya itu kan 300.000. Kontribusinya itu kan 300.000. Nah, itu dikurangi dengan benefit payments to employees sebesar 250.000. Nah, selisih antara 300.000 dan 250.000 ini kan hasilnya 50.000. Nah, 260.000 ini dikurangi dengan 50.000, maka actual return-nya itu adalah 210.000. Kemudian yang selanjutnya ada using a pension worksheet atau penggunaan kertas kerja. Nah, kertas kerja ini akan sangat membantu kita ketika kita diminta untuk membuat jurnal atas program pensiun. Nah, jadi di sini itu pada sisi kiri itu ada general journal entries atau ayat jurnal umum. Nah, di mana di sini itu ada items, ada annual pension expense atau biaya pensiun tahunan, kemudian ada cash, ada OCI untuk mencatat gain atau loss, kemudian ada pension asset atau liability. Nah, kolom ayat jurnal umum ini untuk membuat jurnal pencatatan dalam akun buku besar formal. Nah, kemudian yang pada sisi kanan itu ada memo record. Nah, memo record atau catatan memo itu untuk membantu. Sebenarnya hanya sebagai alat bantu saja untuk melakukan cross check. Nah, dalam memo record ini ada defined benefit obligation dan plan asset. Nah, kolom memo record ini untuk melihat saldo kewajiban imbalan pasti dan aset program pensiun. Kemudian di sini ada contoh dari penggunaan pension worksheet ini. Nah, jadi pada tanggal 1 Januari 2019, Zarli itu menyediakan informasi berikut yang berkaitan dengan program pensiunnya untuk tahun 2019. Aset program pensiun per 1 Januari 2019 itu sebesar 100.000. Kemudian kewajiban imbalan pasti pada per 1 Januari 2019 itu sebesar 100.000 juga. Kemudian biaya layanan tahunan itu 9.000, tingkat diskontonya atau tingkat bunganya itu 10.000, kemudian kontribusi pendanaannya 8.000, manfaat yang dibayarkan kepada karyawan yang pensiun selama tahun berjalan itu 7.000. Nah, diminta buatlah kertas kerja program pensiun dan ayat program Zarli Company untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019. Jadi itu caranya kita ini ya pakai pension worksheet-nya ini. Nah, jadi yang pertama itu kita catat dulu saldo per 1 Januarinya pada memo worksheet. Memo record. Pada memo record kita catat dulu di sana. Tadi saldo per 1 Januarinya itu kan 100.000. Nah, plan asetnya kita tulis 100.000, defined benefit obligation-nya kita juga catat 100.000. Tapi yang plan asset ini kita catat sebagai positif 100.000-nya karena dia adalah debit, sedangkan yang defined benefit obligation-nya itu kita taruh negatif karena dia adalah kredit. Kemudian pension asset atau liability-nya itu adalah 0 karena dia adalah selisih dari plan asset dan defined benefit obligation ini. Kemudian kita tulis saja sesuai dengan informasi yang sudah disebutkan dalam soal tadi. Seperti service cost. Service cost itu sesuai dengan soal itu kan 9.000. Kita tulis 9.000, kemudian interest expense-nya kita tulis 10.000. Interest expense 10.000 ini dari mana? Dari obligation 100.000 itu tadi dikali dengan 10% dari tingkat diskonto. Kemudian interest revenue-nya juga kita 100.000, aset 100.000 itu dikali dengan 10%.
Kemudian contribution-nya 8.000. Nah, setelah mencatat itu, jangan lupa juga dicatat di memory card. Kita taruh di memory card. Nah, jika di general journal entries ini adalah debit, maka di memory card itu kita tulis kredit. Begitu pula sebaliknya, jika di general journal entries-nya ini kredit, maka di memory card kita tulis debit. Kemudian pada journal entry-nya kita tulis ini 9.000 itu dari service cost-nya ini. Jadi kan interest expense dikurangi dengan interest revenue kan 0. Jadi service cost-nya itu turun 9.000, kemudian ini cash-nya 8.000, pension asset liability-nya 1.000. Itu 9.000 dikurangi dengan 8.000 itu hasilnya 1.000. Kemudian yang di memory card itu juga kita jumlahkan semuanya sehingga menghasilkan defined benefit obligation-nya itu 112.000 dan plan asset-nya itu 111.000. Nah, selisih dari defined benefit obligation dan plan asset ini kan juga 1.000, berarti cocok dengan yang di general journal entries. Jadi pada 31 Desember 2019 itu pension aset atau liability-nya itu 1.000. Net liability-nya itu adalah 1.000. Dan ayat jurnalnya dari soal itu adalah pension expense sebesar 9.000 pada cash 8.000 dan pension aset atau liability-nya itu 1.000. Begitu. Selanjutnya ada past service cost atau biaya jasa lalu. Amandemen proses muncul ketika perusahaan tersebut memutuskan untuk memberikan manfaat tambahan kepada karyawan yang ada untuk jasa lalu. Sebaliknya, perusahaan dapat memutuskan bahwa perlu mengurangi paket manfaatnya secara retroaktif untuk karyawan yang ada, sehingga mengurangi manfaat pensiun mereka. Quartilem terjadi ketika perusahaan mengalami pengurangan signifikan dalam jumlah karyawan yang dicakup oleh program, karena quartilem memiliki efek yang sama dengan pengurangan manfaat akibat amandemen program. Selanjutnya di sini kita akan melihat past service cost itu biaya masa lalu. Di sini ada rencana dan pembatasan. Di rencana itu ada pengenalan sebuah rencana, kedua penarikan rencana, dan perubahan pada rencana. Untuk pembatasannya, pengurangan signifikan pada jumlah karyawan yang dicakup oleh rencana tersebut. Selanjutnya ada entries dan worksheet atau entry dan lembar kerja. Nah, di sini perusahaan mencatat mengubah program pensiun pada tanggal Januari 2023 untuk memberikan manfaat masa kerja masa lalu kepada karyawan dengan nilai sebesar 81.600.000 euro. Fakta-fakta tambahan berikut berlaku untuk program pensiun pada tahun 2023. Yang pertama ada biaya layanan tahunan sebesar 9.500 euro, tingkat diskonto adalah 10%, kontribusi pendanaan tahunan 20.000 euro, dan manfaat yang dibayarkan kepada pensiun selama tahun tersebut sebesar 8.000 euro. Nah, di sini kita akan melihat lembar kerja pensiun. Yang pertama ada entry jurnal umum, berisi barang, biaya pensiun tahunan, uang tunai, dan aset wajib pensiun. Yang pertama barang, saldo 31 Desember 2022 sebesar 1.000 euro ditulis pada aset pensiun. Kedua, 1 pieces tambahan 1 Januari 2023
ditulis pada biaya pensiun tahunan 81.600. Selanjutnya ada biaya layanan 1 Januari 2023 sebesar 9.500, ditulis pada biaya pensiun tahunan. Selanjutnya ada beban bunga sebesar 19.360, ditulis pada biaya tahunan. Dan pendapatan bunga 11.100, ditulis pada biaya pensiun tahunan. Kontribusi sebesar 20.000, ditulis pada uang cash. Dan entry jurnal untuk 2023 itu ada 99.360 untuk biaya pensiun tahunan, 20.000 untuk uang cash, dan 79.300 untuk aset kewajiban pensiun. Jadi untuk saldo 31 Desember 2023 itu ada 80.360. Kenalkan, nama saya Siti Bunga Anjung Permata dengan NPM akhir 166. Di sini saya akan menjelaskan terkait pelaporan program pensiun dalam laporan keuangan. Nah, perusahaan melaporkan aset atau liabilitas pensiun sebagai aset atau liabilitas dalam laporan posisi keuangan pada akhir periode pelaporan. Nah, klasifikasi sebagai aset jangka panjang atau aset jangka pendek mengikuti pedoman umum yang digunakan untuk klasifikasi aset atau liabilitas lainnya. Nah, pada laporan laba rugi, perusahaan harus melaporkan jumlah beban pensiun pada periode tersebut. Selain itu, setiap keuntungan atau kerugian yang dibebankan atau dikreditkan ke pendapatan komprehensif lain harus dilaporkan dalam laporan laba rugi komprehensif. Nah, dalam catatan tersebut, perusahaan diwajibkan untuk mengungkapkan informasi yang ada untuk pelaporan tersebut. Nah, yang pertama itu menjelaskan karakteristik program manfaat pasti dan resiko yang terkait dengannya. Nah, yang kedua, mengidentifikasi dan menjelaskan jumlah dana laporan keuangan yang timbul dari program manfaat pasti, dan menjelaskan bagaimana program manfaat pasti dapat mempengaruhi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan perusahaan. Nah, pengungkapan catatan penting tersebut dirangkum dalam ilustrasi 20.25 pada slide selanjutnya. Nah, rekonsiliasi perubahan aset dan liabilitas pensiun merupakan elemen kunci dari paket pengungkapan pensiun. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait persyaratan pengungkapan pensiun. Nah, yang pertama, di sini terdapat 3 hal yang harus dilaporkan, yaitu jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan, rekonsiliasi ini harus melaporkan hal tersebut, dan informasi mengenai bagaimana rencana manfaat pasti dapat mempengaruhi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan. Nah, yang pertama, jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Nah, perusahaan harus menyediakan rekonsiliasi dari saldo awal hingga saldo akhir untuk masing-masing hal berikut. Yang pertama, rencanakan aset. Yang kedua, kewajiban manfaat pasti. Yang ketiga, status pendanaan rencana. Nah, selanjutnya untuk rekonsiliasi ini harus melaporkan hal-hal berikut. Jika sesuai biaya layanan saat ini, pendapatan atau beban bunga. Nah, pengukuran ulang liabilitas atau aset manfaat pasti bersih yang menunjukkan secara terpisah pengembalian aset rencana tidak termasuk jumlah pendapatan bunga yang dihitung dalam dan keuntungan dan kerugian aktuaria yang timbul dari perubahan kewajiban manfaat pasti. Nah, biaya layanan masa lalu dan pembatasan, kontribusi, dan pembayaran terhadap rencana. Selanjutnya,
informasi mengenai bagaimana rencana manfaat pasti dapat mempengaruhi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan. Nah, yang pertama, analisis sensitivitas untuk setiap asumsi aktuaria yang signifikan, menunjukkan bagaimana kewajiban manfaat pasti akan terpengaruhi oleh perubahan asumsi aktuaria relevan yang mungkin dilakukan pada tanggal pelaporan. Yang kedua, metode dan asumsi yang digunakan dalam menyiapkan analisis sensitivitas yang dipersyaratkan oleh dan keterbatasan metode tersebut. Nah, yang ketiga, perubahan dari periode sebelumnya dalam metode dan asumsi yang digunakan dalam menyiapkan analisis sensitivitas dan alasan perubahan tersebut. Yang keempat, uraian tentang pengaturan pendanaan dan kebijakan pendanaan yang mempengaruhi kontribusi di masa mendatang. Yang kelima, itu kontribusi yang diharapkan terhadap rencana untuk periode pelaporan tahun berikutnya. Dan yang terakhir, itu informasi mengenai profil jatuh tempo kewajiban manfaat pasti, termasuk informasi mengenai distribusi waktu manfaat, pembayaran seperti analisis jatuh tempo, dan pembayaran manfaat. Sekian, terima kasih. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.